Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Ayu Komaria dari semester 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring analisis sulfat. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sulfat. Sulfat adalah anion poliotomik dengan rumus empiris SO4 2-min. Garam, turunan asam, sulfat peroksida banyak digunakan dalam industri. Lalu di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia sulfat. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lewat kertas. Nah, untuk penjelasan soal yang nomor 2 tadi, saya akan menjelaskannya di sini yaitu soal nomor 2. Pertama, rumus kimia sulfat. Rumus kimia sulfat. Rumus dari kimia sulfat yaitu SO4 2-min. Dan untuk struktur kimianya dari sulfat yaitu bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul sulfat dalam perairan khususnya air sungai. Nah, asam sulfat terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfida, misalnya besi sulfida. Air yang dihasilkan dari oksidasi ini sangat asam dan disebut sebagai air asam tambang. Air asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada dalam biji sulfida yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bahaya sulfat. Bahaya dari sulfat ini yaitu sangat berbahaya jika terkena bagian tubuh seperti kulit. Efek yang ditimbulkan akibat asam sulfat sebagai senyawa korosif dan penarik air yang kuat dapat mengakibatkan kulit seperti terkena luka bakar. Dan untuk soal yang nomor 5 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis sulfat. Prinsip dari analisis sulfat yaitu ion sulfat bereaksi dengan barium klorida dalam suasana asam akan membentuk suspensi barium sulfat dengan membentuk kristal. Nah, barium sulfat yang sama besarnya diukur dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nm. Dengan reaksinya yaitu SO4 2-min ditambah BaCl2 itu menghasilkan BaSO4 plus 2 Cl-min. Kemudian untuk soal yang nomor 6 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisis sulfat. Prosedur dari analisis sulfat yaitu pertama gunakan 100 ml contoh uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Dan yang nomor 2 yaitu lakukan analisis pada langkah 3.5.3 butir B sampai dengan D. Atau kita bisa lihat nanti prosedur pembuatan kurva kalibrasi yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang nomor 3 yaitu lakukan analisis duplo atau triplo. Kemudian untuk soal yang nomor 7 yaitu mahasiswa mampu membuat larutan induk sulfat. Cara membuat larutan induk sulfat SO4 2-min 100 mg yaitu yang pertama keringkan serbu Na2SO4 anhidrat dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam kemudian dinginkan dalam desikator. Kemudian yang nomor 2 yaitu timbang 1,479 gram Na2SO4 anhidrat dan larutkan dengan air suling bebas sulfat dalam labu ukur 100 ml. Kemudian addkan sampai tanda batas dan kodok sampai homogen. Lalu untuk soal yang nomor 8 yaitu mahasiswa mampu membuat larutan seri standar sulfat. Cara membuat larutan seri standar sulfat yaitu yang pertama pipet 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml larutan baku sulfat 100 mg. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian yang nomor 2 yaitu tambahkan air suling bebas sulfat sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi sulfat 0,0 mg, 10,0 mg per liter, 20,0 mg per liter dan 30,0 mg per liter. Lalu untuk soal nomor 9 yaitu mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi sulfat. Cara membuat kurva kalibrasi sulfat yaitu pertama kita optimalkan spektrofotometer sesuai petunjuk alat untuk pengujian kadar sulfat. Kemudian yang nomor 2 yaitu pindahkan masing-masing 50 larutan kerja sulfat ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Lalu tambahkan 20 ml larutan buffer dan homogenkan dengan cara diaduk menggunakan pengaduk magnet pada kecepatan tetap selama 60
kurang lebih 2 detik. Sambil diaduk, lalu kita tambahkan 0,2 gram sampai dengan 0,3 gram barium klorida BaCl2. Kemudian yang nomor 4 yaitu lakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 420 nm setelah kurang lebih 0,5 menit dengan penambahan barium klorida. Kemudian yang terakhir yaitu buat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10 yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi sulfat pada sampel air. Nah, ini kan perhitungan, nanti saya akan jelaskan lewat kertas cara perhitungannya. Ini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 10 yaitu perhitungan kadar sulfat dalam air. Nah, di sini perhitungan untuk kadar sulfat dalam air dapat kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan AX plus B. Nah, Y di sini yaitu absorbansi, sedangkan A-nya di sini yaitu gradien garis persamaan linier, dan X-nya di sini yaitu konsentrasi. Nah, ini X yang kita akan cari nantinya, sedangkan B yaitu konstanta. Di sini saya membuat contoh, Y-nya kita tulis di sini 0,003 sama dengan A-nya kita tulis 0,610 X plus B-nya 0,002. Nah, di sini kita tulis 0,003. Di sini kita turun menjadi, di sini awalnya positif, kita pindah di sebelah kiri ini menjadi negatif yaitu min 0,002. Kemudian ini A-nya turun 0,610 X. Lalu 0,003 ini dikurangi 0,002, ini hasilnya 0,001. Ini kita tulis lagi. Nah, sudah kayak gini, ini turun 0,001, lalu ini 0,610 kita pindah di sebelah kiri menjadi bagi 0,610 X, jadi 0,001 dibagi 0,610, ini hasilnya yaitu 0,001 X. Jadi kadar sulfat dalam air yaitu 0,001. Ini merupakan contoh atau rumus dari perhitungan kadar sulfat dalam air. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal nomor 11 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar sulfat dalam sampel air. Nah, batas maksimum sulfat dalam air yaitu sekitar 250 mg per liter untuk air yang dikonsumsi manusia. Nah, sekian penjelasan monitoring tentang analisis sulfat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.